Saat ini mungkin terdengar agak kontroversial untuk mengatakan bahwa seharusnya kita tidak terlalu bersikap baik kepada orang lain. Mari kita renungkan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali diajak untuk menjadi baik, sopan, dan menghormati orang lain. Namun dalam realitasnya, terlalu banyak kebaikan tidak selalu membawa manfaat yang diharapkan. Banyak dari kita mungkin telah mengalami situasi di mana kebaikan kita telah dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin kita telah memberikan sebagian dari waktu, energi, dan sumber daya kita kepada orang lain dengan niat tulus untuk membantu. Namun pada akhirnya, kita merasa dimanfaatkan dan bahkan dikhianati. Fenomena ini mungkin terjadi dalam berbagai konteks kehidupan, baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun hubungan sosial. Sebagai manusia yang berempati, kita cenderung merespon kebutuhan orang lain dengan baik. Namun terlalu banyak kebaikan tanpa batasan dapat mengarah pada eksploitasi dan kerugian pribadi. Orang-orang yang cerdik dan tidak bermoral dapat dengan mudah memanfaatkan kebaikan kita untuk keuntungan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan perasaan dan kepentingan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa menjadi baik tidak selalu berarti menjadi naif. Kita perlu belajar untuk menetapkan batasan yang sehat dalam interaksi kita dengan orang lain. Ini bukan berarti kita harus menjadi egois atau tidak peduli, tetapi lebih kepada menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kehati-hatian. Dalam konteks ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Kebaikan yang sesungguhnya adalah kebaikan yang dilandasi oleh kebijaksanaan dan keadilan, bukan sekedar pengorbanan tanpa pertimbangan. Mari kita berupaya untuk menjadi baik dengan bijaksana, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita, dan menghormati diri kita sendiri serta hak-hak kita. Bersikap terlalu baik kepada orang lain dapat memiliki beberapa konsekuensi yang mungkin tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa terlalu baik bisa menjadi masalah. Orang yang terlalu baik cenderung rentan dimanfaatkan oleh orang lain yang mungkin memiliki motif tertentu. Mereka dapat menjadi sasaran bagi orang-orang yang memanfaatkan kebaikan mereka tanpa memberikan apapun sebagai imbalan. Ada orang-orang yang mungkin mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kebaikan orang lain. Mereka dapat meminta bantuan atau dukungan tanpa berniat memberikan apapun sebagai imbalan. Orang-orang yang memiliki motif manipulatif dapat menggunakan kebaikan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka dapat memanipulasi orang yang terlalu baik untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginannya. Beberapa orang mungkin mencari orang yang terlalu baik sebagai sumber dukungan atau bantuan yang konsisten, tanpa memperhitungkan batasan dan kebutuhan pribadi mereka. Mereka bisa mengandalkan kebaikan orang tersebut tanpa pernah berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ada juga orang-orang yang mungkin memanfaatkan kebaikan orang lain dengan cara tidak jujur. Mereka bisa saja berbohong dan menipu orang yang terlalu baik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sayangnya, dalam beberapa kasus ekstrim, orang-orang yang memiliki motif kriminal dapat memanfaatkan kebaikan orang lain untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, penting bagi orang yang terlalu baik untuk tetap waspada dan memperhatikan tanda-tanda potensial bahwa kebaikan mereka sedang dimanfaatkan. Menetapkan batasan yang jelas dan mengembangkan keterampilan untuk mengenali perilaku yang merugikan adalah langkah-langkah penting untuk melindungi diri dari dimanfaatkan oleh orang lain. Terlalu baik seringkali berarti mengorbankan kebutuhan dan keinginan pribadi
untuk memenuhi keinginan orang lain. Ini bisa berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional kita sendiri. Terlalu fokus pada kebutuhan orang lain dan mengorbankan kebutuhan pribadi bisa menyebabkan ketidakseimbangan emosional. Hal ini bisa membuat kita merasa terbebani, tertekan, atau bahkan merasa tidak dihargai. Mengabaikan kebutuhan dan keinginan pribadi untuk memenuhi keinginan orang lain bisa meningkatkan tingkat stres dan kecemasan. Merasa terlalu bertanggung jawab atas kesejahteraan orang lain dapat membebani pikiran kita dan membuat kita khawatir tentang apa yang akan terjadi jika kita tidak memenuhi harapan mereka. Terlalu fokus pada memenuhi keinginan orang lain bisa membuat kita kehilangan identitas diri. Kita mungkin merasa tidak tahu siapa kita sebenarnya dan apa yang benar-benar penting bagi kita karena terlalu banyak mengikuti keinginan orang lain. Mengabaikan kebutuhan dan keinginan pribadi seringkali dapat mengurangi tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup kita. Ketika kita terus-menerus menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita mungkin merasa tidak puas dan kurang bahagia dengan kehidupan kita sendiri. Karenanya, penting untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan orang lain dan memperhatikan kebutuhan dan keinginan pribadi kita sendiri. Merawat diri sendiri juga merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan mental dan emosional. Ketika kita terlalu baik, kita cenderung membiarkan orang lain bergantung pada kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Hal ini dapat mengurangi kemandirian dan kemampuan orang lain untuk mengatasi tantangan mereka sendiri. Orang-orang yang terlalu sering bergantung pada bantuan orang lain tidak akan mengembangkan keterampilan dan kemampuannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka merasa bahwa mereka tidak perlu mencari solusi sendiri karena mereka tahu ada seseorang yang selalu siap membantu. Bergantung terlalu banyak kepada orang lain dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Orang tersebut mungkin merasa tidak mampu menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain, yang pada akhirnya dapat merugikan perkembangan pribadi mereka. Pola ketergantungan yang berlebihan dalam hubungan dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakseimbangan. Orang yang terlalu sering memberikan bantuan mungkin merasa terbebani atau merasa dimanfaatkan. Sementara orang yang bergantung mungkin merasa tidak dihargai atau tidak mandiri. Sebab itu, penting untuk memfasilitasi kemandirian dan pengembangan diri dalam hubungan dengan orang lain. Ini bisa dilakukan dengan memberikan bantuan yang tepat saat dibutuhkan, tetapi juga mendorong orang lain untuk mencari solusi sendiri dan mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Mendukung orang lain untuk menjadi mandiri dan membangun keterampilan mereka sendiri akan mempromosikan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Orang yang terlalu baik mungkin tidak selalu dihargai oleh orang lain. Sebaliknya, mereka mungkin dianggap sebagai sumber bantuan yang selalu tersedia. Orang-orang di sekitar yang menyadari kebaikan orang yang terlalu baik mungkin memanfaatkannya dengan meminta bantuan atau dukungan tanpa memperhatikan batasan atau kebutuhan pribadi. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan emosional dan fisik bagi orang yang terlalu baik, karena mereka selalu merasa diharapkan untuk membantu. Kebaikan yang berlebihan dapat membuat orang lain merasa bahwa mereka dapat melampaui batasan yang wajar dalam meminta bantuan. Ini bisa mengarah pada situasi di mana orang yang terlalu baik merasa tertekan atau terbebani karena banyak permintaan. Sikap terlalu baik dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan, di mana satu pihak memberi lebih dari yang lain. Hal ini dapat mengganggu dinamika hubungan dan menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan di antara kedua belah pihak.
Dari itu penting bagi orang yang terlalu baik untuk belajar menetapkan batasan yang sehat dan mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan mereka dengan jelas kepada orang lain. Hal ini membantu memastikan bahwa kebaikan mereka dihargai dan mereka tidak dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh orang lain. Sikap terlalu baik dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan, di mana satu pihak memberi lebih dari yang lain. Pihak yang terlalu banyak memberi namun kurang mendapatkan imbalan bisa merasa kesal dan frustasi. Mereka mungkin merasa bahwa usahanya tidak dihargai. Pihak yang menerima terlalu banyak tanpa memberi kembali justru menjadi terlalu bergantung pada pihak lain. Hal ini menciptakan ketergantungan yang tidak sehat, di mana mereka kehilangan kemandirian dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pihak yang terus-menerus memberi tanpa mendapatkan imbalan yang setimpal mungkin akhirnya kehilangan rasa harga diri dan identitas mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa peran mereka dalam hubungan hanya sebatas sebagai penyedia bantuan, tanpa mengakui kebutuhan dan keinginan pribadi. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan. Pihak yang merasa tidak dihargai atau dimanfaatkan mungkin merespon dengan kemarahan atau penolakan, sementara pihak lain mungkin merasa disalahkan. Jika tidak segera diatasi, ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima dapat merusak kualitas hubungan secara keseluruhan. Ini bisa mengarah pada jarak emosional, hilangnya keintiman, atau bahkan berakhirnya hubungan. Maka dari itu, penting bagi kedua belah pihak dalam sebuah hubungan untuk berusaha menciptakan keseimbangan yang sehat dalam memberi dan menerima. Komunikasi terbuka dan jujur serta saling menghargai kebutuhan dan batasan masing-masing sangatlah penting untuk menjaga dinamika hubungan yang positif dan berkelanjutan. Orang yang terlalu baik seringkali menciptakan ketergantungan pada orang lain. Ini dapat mengurangi kemampuan orang lain untuk mandiri dan mengatasi masalah mereka sendiri. Mereka seringkali menjadi sumber dukungan emosional bagi orang lain. Jika seseorang terlalu sering mengandalkan orang lain untuk mendengarkan keluhan mereka atau memberikan dukungan moral, mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk mengatasi emosi mereka sendiri tanpa bantuan. Orang yang terlalu baik juga mungkin menjadi sumber bantuan finansial bagi orang lain. Hal ini bisa membuat orang lain bergantung pada mereka untuk kebutuhan keuangan mereka tanpa mencari solusi mandiri untuk masalah finansialnya. Orang yang terlalu baik seringkali menyediakan bantuan dalam bentuk keterampilan atau pengetahuan tertentu. Namun, jika mereka terlalu sering membantu, orang lain mungkin tidak merasa perlu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya. Orang yang terlalu baik juga dapat menciptakan ketergantungan mental pada orang lain dengan menjadi terlalu penyayang dan melindungi. Hal ini dapat menghambat perkembangan kemandirian dan kemampuan seseorang untuk mengatasi tantangan dan kesulitan dalam hidup mereka sendiri. Dalam menghindari menciptakan ketergantungan yang merugikan ini, penting bagi orang yang terlalu baik untuk menetapkan batasan yang jelas dan mempromosikan kemandirian orang lain. Mendorong orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dan menyediakan dukungan yang sesuai dan seimbang dapat membantu mencegah terjadinya ketergantungan yang tidak sehat dalam hubungan.